Kalau menilai keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah, nilainya apa nih? Kalau dari 1 sampai 10, Provinsi Banten. Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat Banten Podcast. Kita akan bincang serius tapi santai dan inspiratif tentunya. Bersama narasumber kita sudah hadir Bapak Nana Subana, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten bidang Advokasi, sosialisasi dan edukasi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya panggil dengan sapaan akrab sehari-hari aja ya. Siap. Sesuai dengan sapaan di teman-teman. Siap. Pak Nana juga, Abah Nana, apa kabar, Bah? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat. Senang saya ini bisa ngobrol dengan Abah Nana ya. Karena kita akan bincang-bincang yang tentu saja informatif dan insya Allah memberikan manfaat buat kita. Amin. Topiknya sederhana. Kita cari tahu apa sih itu KAI, biar kita semakin sadar akan informasi, kemudian tahu posisi kita di tengah tuntutan keterbukaan informasi, dan yang terpenting tahu ada KAI di Banten. Iya. Sederhana. Wah, Ya. Siap, Bang. KAI, Komisi Informasi. Komisi Informasi. Lembaga apa sih tepatnya itu? Komisi Informasi itu sesungguhnya adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Diberi tugas oleh undang-undang tersebut untuk, sebetulnya sederhana tugasnya, untuk menyelesaikan, untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Itu tugasnya. Kemudian yang menjadi perintah Undang-Undang 14 2008. Kemudian ada tugas lain dari undang-undang. KAI, Komisi Informasi, diberi ruang untuk mendorong keterbukaan informasi publik di setiap badan publik yang tentunya ada di Provinsi Banten, kalau KAI provinsi, untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, ya, badan publiknya itu. Jadi kita diberi ruang untuk mendorong itu. Oke. Jadi ada dua nih ceritanya nih tugas KAI ini. Satu, menyelesaikan sengketa informasi. Satu, mendorong setiap lembaga yang ada di Banten untuk terbuka. Ya, bahasa undang-undangnya adalah setiap badan publik. Setiap badan publik. Ya, kemudian saya harus sampaikan siapa itu badan publik, kan begitu. Undang-Undang 14 2008 di ketentuan umum menyatakan bahwa badan publik adalah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif atau lembaga lain non pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi katakanlah secara kasar, lembaga resmi yang menggunakan uang negara, dia adalah badan publik. Artinya di eksekutif dari atas sampai bawah dia harus memberikan keterbukaan informasi publik. Ya, ada kewajiban perintah Undang-Undang 14 juga bahwa setiap badan publik, kalau dia badan publik, dia harus wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat lewat media yang mereka miliki tentunya. Oke, Bah, kenapa masih ada sengketa publik? Sengketa informasi publik kalau di KAI. Iya. Dalam pandangan kami di Komisi Informasi Provinsi Banten, karena sengketa informasi publik itu lahir atas ketidakpuasan masyarakat atau warga negara untuk mendapatkan informasi, tapi sampai batas waktu yang ditentukan, padahal informasi itu terbuka tapi tidak diberikan oleh badan publik. Maka dia berhak untuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Jadi artinya seharusnya informasi itu sudah diterima oleh publik, Ya. tapi karena belum diterima, Ya. maka setiap warga negara berhak untuk meminta informasi itu lewat KAI gitu, Bang? Ya, lewat sengketa informasi publik ya, diaturlah dalam peraturan KAI nomor 1 tahun 2013, ada di situ tata caranya. Kalau memang sudah menjadi hak publik, kenapa harus disengketakan lagi, Bang? Kita memandang bahwa
kalau tugas peran fungsi KAI tadi sudah disampaikan. Ya sebetulnya ada kewajiban ya, undang-undang itu mewajibkan badan publik menyampaikan informasi publik. Tapi pada saat informasi publik itu diminta juga mestinya diberikan kalau informasi itu terbuka dalam pandangan undang-undang. Jadi penyebab sengketanya itu bisa saja memang faktanya informasi publik yang diminta itu belum dikuasai biasanya oleh badan publik itu dalam waktu tertentu, atau kebanyakan sih memang seharusnya diberikan tapi belum mau memberikan. Saya sih melihatnya ada beberapa pemahaman badan publik juga yang belum selesai memahami Undang-Undang 14 2008 itu saja sih. Artinya sebetulnya permasalahan sesungguhnya di badan-badan publik ini ya. Dua hal bisa jadi dua hal. Bisa jadi di badan publik, bisa jadi juga mohon maaf di masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Ada misalkan disengketakan padahal sudah diumumkan tapi masih sengketa ke KAI, akhirnya di KAI dilihat ternyata sudah diumumkan begitu. Jadi sengketa informasi publik itu bisa macam-macam, tapi selama ini kami melihat bahwa sengketa informasi publik itu adanya dialog yang terputus antara masyarakat sebagai pengguna informasi publik dengan badan publik sebagai penyedia informasi gitu. Oke. Proses untuk bisa melakukan sengketa informasi publik sangat sederhana sebetulnya. Kalau melihat regulasi ya bisa dilihat di peraturan KAI nomor 1 tahun 2013 tentang standar penyelesaian sengketa proses penyelesaian sengketa informasi publik. Seseorang sebagai warga negara meminta informasi publik, harusnya badan publik dalam waktu maksimal 10 hari kerja dia harus sudah memberikan jawaban atas informasi yang diminta. Di jawaban itu bisa jadi dijawab saja informasi ini terbuka atau tidak terbuka, ya harusnya dijawab begitu. Jika dalam waktu 10 hari, ya sebetulnya badan publik masih diberi ruang oleh peraturan, oleh regulasi untuk meminta perpanjangan atas penyediaan informasinya. Kalau 7 hari kerja perpanjangan juga tidak ada jawaban, pemohon informasi bisa mengajukan keberatan terhadap atasan PPID-nya. Ya begitu. Kalau dalam waktu 30 hari juga keberatan itu tidak ditanggapi atau keberatannya tidak memuaskan, yaitu menjadi syarat untuk mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Oke. Jadi ada batas-batas waktu di mana badan publik itu harus menyerahkan. Ada. Kalau tidak maka dia masuk pada proses sengketa. Ya, dalam batas-batas tadi itu jika tidak ada tanggapan, tidak ada pemenuhan atau bahkan tidak dapat memuaskan pemohon informasi, ya pemohon informasi punya hak untuk mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Nah, kalau proses jalannya sengketa seperti apa, Pak? Saya kira etika persidangannya seperti biasa. Kita ada pemeriksaan awal, memeriksa 4 hal. Misalkan dalam peraturan KAI nomor 1 2013 itu di pasal 36 disampaikan bahwa pemeriksaan awal itu persidangan itu memeriksa 4 hal: legal standing para pihak, itu batas waktu pengajuan sengketa, lalu legal standing pemohon dan termohon, legal standing batas waktu mengajukan sengketa, kemudian itu yang diperiksa oleh majelis itu dalam persidangan. Oke. Ada konsekuensi hukum nggak dalam sengketa ini? Ini yang menjadi pertanyaan publik sebetulnya. Konsekuensi hukum apa yang terjadi jika persidangan ini sudah diputus oleh KAI misalkan. Undang-Undang 14 itu tidak ada sanksi pidana tanpa delik aduan kan itu. Jadi misalkan begini, jadi saat sengketa itu berjalan, majelis komisioner KAI memutuskan untuk memberikan misal atau kepada badan publik, kepada pemohon informasi, dan itu putusannya sudah keluar, seharusnya badan publik memberikan informasi itu. Dan jika dalam batas waktu tertentu, misal berdasarkan peraturan, saya juga tidak terlalu hafal, mungkin 14 hari kerja atau apa, itu bisa melakukan si pemohon bisa
bisa mengadukan, tapi penetapan dulu di PT UN sebelum mengeksekusi informasi itu si pemohon informasi harus meminta penetapan kepada PT UN bahwa informasi itu sudah diputuskan untuk diberikan oleh Komisi Informasi. Artinya dia bisa berjenjang terus ya? Bisa berjenjang ya. Tidak putus di Ya. KAI saja. Ya, bisa berjenjang terus. Yang penting digarisbawahi sebetulnya putusan KAI itu hanya dua hal biasanya. Memberikan atau membuka informasi yang diminta atau bahkan tidak memberikan itu dengan alasan-alasan hukum tertentu. Itu saja sebetulnya kalau putusan KAI. Kalau tidak diberi biasanya alasan apa yang paling prinsipil dan paling general? Tidak diberikan itu bisa jadi bahwa informasi itu dikecualikan oleh badan publik itu berdasarkan alasan-alasan hukum tertentu, hasil uji konsekuensi, karena badan publik itu diberi kewenangan juga untuk mengecualikan sebuah informasi dengan alasan yang sudah diuji konsekuensi. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 14 2008 itu di pasal 17 dikecualikan dengan kriteria-kriteria tertentu misal. Ada kriterianya di pasal 17 Undang-Undang 14 2008. Oke. Di KAI itu ada berapa komisioner sih, Pak? Oh ya, KAI itu ada 5 komisioner. Ya. Masing-masing punya tugas bidang. Ya, jadi di KAI Provinsi Banten khususnya ada ketua dan wakil ketua 2 orang, lalu ada 3 bidang. Salah satunya adalah bidang kelembagaan dan kerjasama, lalu bidang penyelesaian sengketa informasi dan bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi. Jadi ada 3 bidang, ketua dan wakil ketua. Tugasnya adalah ya kira-kira begini, ketua mengurus eksternal, wakil ketua menjaga ketertiban di dalam begitu. Sebulan rata-rata ada berapa kali sengketa, Pak? Biasanya sidang. Di KAI sampai hari ini melihat jadwal yang dikeluarkan oleh teman-teman panitra kita, karena yang menjadwalkan kan panitra, itu biasanya 1 minggu itu ada 3 hari yang digunakan untuk bersidang. Misalkan Selasa, Rabu, Kamis itu khusus untuk bersidang dari pagi sampai sore. Jadi bisa jadi 1 hari 2 kali persidangan, jadi 1 minggu bisa menyidangkan 6 perkara biasanya. Begitu sih. 1 minggu 6 perkara. Bisa jadi 6 perkara disidangkan, tergantung kepentingan-kepentingan tertentu. Ada juga tugas lain kita yang kadang harus mengikuti agenda-agenda lain, itu juga menjadi pertimbangan. OPD mana yang paling sering dimintakan? Kalau meret OPD mana yang sering disidangkan, yang bukan tren ya, jadi yang banyak disidangkan di KAI sepanjang 2020 sampai 2021 ini kebanyakan kabupaten kota. Kabupaten kota yang disidangkan yang dimintakan sengketanya di KAI. Kalau OPD-nya? OPD-nya tidak terlalu banyak juga. Saya kira kebanyakan kecamatan, kabupaten kota, kabupaten kota begitu. Artinya daerah administratifnya ya? Iya, daerah administratifnya. Yang kebanyakan dimintakan biasanya apa, Pak? Tren persidangan di KAI itu kebanyakan yang dimintakan adalah persoalan anggaran sebuah badan publik misalkan. Penggunaan anggaran sebuah badan publik itu saja sih kebanyakan. Ada juga sih sengketa yang menginginkan informasi tentang tanah dan lain sebagainya yang kewenangannya ada di BPN dan lain sebagainya. BPN juga sering disengketakan informasinya di kita. Tapi lebih banyak pada persoalan penggunaan anggaran ya? Penggunaan anggarannya. Nah, kalau pada persoalan keterbukaan informasi untuk mendorong eksekutif, legislatif gitu kan, itu mekanisme kerjanya apa yang dilakukan oleh KAI? Kita diberi sebetulnya bisa menyampaikan itu lewat sosialisasi sebetulnya. Ada beberapa agenda pemerintah juga yang memberi fasilitas kepada KAI untuk melakukan sosialisasi begitu. Jadi baru sebatas itu, dan pendekatan yang kita lakukan langsung teknis saja kita lakukan. Misalkan bahwa untuk terbuka itu sebuah lembaga negara, dia harus informasi yang diupdate-nya harus terus dilakukan begitu. Jadi hanya sebatas hal-hal itu saja, karena sekali lagi karena undang-undangnya memerintahkan kepada kita untuk menerima dan memutus sengketa informasi publik,
ranah kita untuk menekan badan publik juga tidak diberi ruang kan. Jadi nggak ada itu, kecuali mengingatkan kita seperti setiap awal tahun badan publik kita surati untuk menyerahkan laporan layanan informasi publik ke KAI, begitu ada ininya. Itu tiap tahun kita minta kabupaten kota, pemprov dan lain sebagainya. Artinya hanya sosialisasi dan membangun kesadaran mereka. Membangun kesadaran dan ada kita meminta laporan layanan informasi publik setiap tahun kepada badan publik. Hasilnya banyak yang sadar atau banyak yang pingsan, Pak? Saya kira secara kelembagaan KAI masih melihat ada beberapa badan publik kita yang belum aware ya terhadap persoalan-persoalan itu, walaupun sebagian besar sudah mulai pedulilah terhadap persoalan itu, karena apapun itu kewajiban ini perintahnya undang-undang, walaupun memang Undang-Undang 14 2008 ini mewajibkan tapi juga tidak memberi sanksi secara tegas, namanya juga undang-undang begitu. Ya, kalau KAI sih mengajaknya karena ini kewajiban ya laksanakan saja begitu. Nah, kalau ketidakwarean dari OPD itu biasanya karena ketidakpahaman atau memang ada sesuatu yang ingin disembunyikan? Kalau selama ini kami melihatnya disembunyikan sih tidak. Saat informasi itu diminta juga kebanyakan diberi sebetulnya, hanya tadi itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik OPD terutama, kami melihatnya sih karena belum ada perhatian yang cukup khusus dari pimpinan badan publik, misalkan di sebuah dinas, keterbukaan informasi publik itu masih menjadi bagian yang kesekian kali untuk diurus begitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh memang yang membuat keterbukaan informasi publik itu menjadi barang yang tidak terlalu seksi barangkali, tapi ketika disengketakan di KAI baru kalang kabut begitu. Padahal kan aturannya sudah ada. Artinya belum dianggap sebagai satu hal yang prioritas. Yang prioritas kelihatannya begitu. Padahal itu sesuatu yang penting untuk dilakukan berkaitan dengan keterbukaan informasi. Iya, dalam kapasitas tertentu sebetulnya keterbukaan informasi itu mengindikasikan bahwa kita sedang berdemokrasi. Karena kami melihat undang-undang ini kan mengundang partisipasi publik. Partisipasi publik itu bisa terjadi kalau keterbukaan informasi publiknya juga sempurna begitu lewat undang-undang ini, Undang-Undang 14 2008. Nah, kalau menilai pemerintah daerah sudah pada posisi yang siap untuk terbuka secara informasi? Pertama kita bicara indikasi ya. Disampaikan juga penting bahwa hari ini misalkan Pemprov Banten informatif menurut penilaian KAI Pusat dalam Monep KAI tahun 2021. Karena instrumen yang digunakannya itu memang sudah ada, ya ketika memenuhi instrumen itu dianggap terbuka oleh sebuah aturan begitu. Tapi kalau kita juga tidak bisa menilai jauh fakta di lapangannya begitu. Jadi kalau item yang diminta oleh tim dari KAI sesuai peraturan perundang-undangan itu ada, ya bisa dikatakan informatif juga. Tapi sampai jauh ke lapangan, misalkan kita ya memang ada agenda visitasi dari kita, tapi bisa jadi saat visitasi mereka melengkapi, keseharian mereka menjadi tidak melengkapi lagi begitu. Ya. Jadi penghargaan KAI Pusat terhadap Pemprov sudah sesuai dengan prestasinya belum? Sampai hal seperti itu tentunya KAI tidak punya cukup kapasitas soal prestasi dengan keterbukaan informasi, karena alat ukurnya kan alat ukur yang digunakan oleh KAI Pusat juga, KAI daerah juga, KAI provinsi, ya alat ukurnya begitu. Apakah mereka menyediakan informasi publik, misalkan apakah ada laporan layanan informasi publik, apakah menyediakan tempat pelayanan informasi publik, hal-hal seperti itu yang kita lihat. Partisipasi publik di dalam keterbukaan informasi publik selain meminta informasi pada badan-badan publik, apalagi, Pak? Saya kira sebetulnya ya partisipasi publik itu kan bisa dalam rangka mendorong
undang-undang ini lahir kan untuk membuka partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Misalkan untuk mengeluarkan sebuah aturan sendiri kan sejatinya rancangan aturannya juga harus dilempar ke publik. Idealnya kan begitu. Ya lewat Undang-Undang 14 2008 itu sebetulnya bisa dilakukan karena berdiskusi dengan rakyat itu tidak mungkin secara langsung, tapi sekiranya hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik ya mestinya di-upload lah dalam laman-laman websitenya Badan Publik atau dikabarkan lewat media yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga ada masukan-masukan yang kemudian membuat peraturan menjadi komprehensif misalkan. Kan gitu, bisa saja bentuknya itu. Nah, kalau menilai keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah, nilainya apa nih? Kalau dari 1 sampai 10. Provinsi Banten. Provinsi Banten. Kalau dari 1 sampai 10 ya masih di angka 7. Kalau DPRD Provinsi Banten? DPRD Provinsi Banten dalam penilaian Komisi Informasi misalkan sampai hari ini pemenuhan informasi publiknya saat karena kita alatnya adalah Monep ya. Monep yang monitoring dan evaluasi keterbukaan ya sampai hari ini masih standar saja karena kita belum pengumuman. Standar itu berapa? 5 atau 4? Sampai hari ini kan kita belum selesai. Kalau KAI Banten kan belum selesai melakukan itu. Kita menjaga karena kan visitasi baru selesai. Nanti kemudian ada ekspos kita di tanggal 24 November atas hasil Monep kita. Kalau Polda dan Kejaksaan termasuk badan yang disasar oleh KAI? Dia sebagai lembaga yang juga menjadi sasaran KAI karena dia badan publik. Karena dia badan publik ya. Kita kunjungi juga Polda, kita undang dan lain sebagainya. Susah nggak ngomong-ngomong di Polda? Ya, di Polda itu ada beberapa etika mungkin yang dijaga ya, karena di Undang-Undang 14 juga ada beberapa informasi yang dikecualikan. Di pasal 17 itu saya kira di Polda mungkin kebanyakan informasinya kategorinya itu begitu. Tapi sekiranya hal-hal yang bisa dibuka ya mestinya dibuka begitu. Hal-hal yang mestinya dibuka harusnya dibuka. Ya kan kalau sampai sekarang dibuka atau enggak? Jadi kalau yang menjadi kewenangan undang-undang itu kan hanya itu, yang diminta itu apakah punya struktur dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu aja yang menjadi konsumsi publik untuk mencerahkan masyarakat begitu. Karena kita tahu lembaga kepolisian itu banyak hal yang melakukan hal-hal yang penindakan hukum mungkin, karena penindakan hukum itu juga ini harus disampaikan bahwa informasi yang dikecualikan mungkin jika diuji ya di Polda begitu banyak begitu hal-hal yang begitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak. Ini menjabat komisioner KAI ini berapa tahun? Satu periode 4 tahun. 4 tahun? Iya, sebentar banget sih. Ya, itu begitu perintah. Harusnya 10. Setelah itu bisa dipilih kembali. Iya, 2 kali dalam peraturannya ya. 2 kali. 2 periode. Hanya 2 periode. Ya. Oke. Nah, kemudian KAI ini bertanggung jawab ke siapa, Pak? Undang-undang memerintahkan kepada kita untuk bahwa KAI itu bukan bertanggung jawab ya, menyampaikan laporannya kepada rakyat melalui DPRD lah itu kira-kira. Komisi 1. Ya, jadi lewat ketua DPRD kita menyampaikan laporan begitu. Langsung ke ketua DPRD. Ya, secara kelembagaan. Secara kelembagaan. Ya. Nah, kemudian laporan itu sebagai sebuah dokumentasi, arsip atau bagian dari progres yang harus disikapi oleh Dewan? Kami melihatnya itu adalah laporan kinerja. Dalam setiap tahun kita punya laporan kinerja. Kinerja itu ya ukurannya ya penggunaan apa yang harus kita gunakan atau juga kewenangan apa yang selama ini kita lakukan ya kita laporkan. Ya. Jadi mekanisme terakhir itu pada persoalan laporan pertanggungjawaban. Ya. Gitu. Tidak disertai dengan rekomendasi seperti apa untuk eksekutif atau legislatif? Belum, jadi kita hanya melaporkan itu saja, melaporkan kinerja dan itu diterima oleh kelembagaan DPRD melalui ketua. Jadi kita menceritakan apa yang kita kerjakan,
Kalau sesuai tugas pokok dan fungsi berapa register sengketa yang diselesaikan penting itu kami laporkan. Nah, kembali pada bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik gitu. Itu mekanisme legislatif, eksekutif untuk membuka informasi kepada publik itu dalam format atau bentuk seperti apa? Sebetulnya kehadiran KAI seharusnya melalui Undang-Undang 14 itu harus dimaknai sebagai salah satu bentuk pengawasan legislatif sebetulnya terhadap eksekutif. Jadi kami pernah mendorong lembaga legislatif misalkan bahwa salah satu bentuk kepengawasan DPRD adalah yaitu melihat keterbukaan informasi publik di lembaga yang ada di Provinsi Banten, terutama eksekutif Pemprov misalkan. Itu bisa menjadi salah satu domain memudahkan pengawasan dewan sebetulnya. Kalau di dewan sendiri apa yang harus dilakukan oleh dewan? Ya, secara teknis memang sebetulnya bahwa masyarakat harus dengan mudah memperoleh produk yang dihasilkan oleh DPRD. Kita tahu legislasi ada di situ. Ya, saya kira melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya sejatinya DPRD harus memberitahu masyarakat kepada pengguna informasi siapa saja, karena pengguna informasi itu kan seluruh warga negara yang ada di wilayah situ, untuk bisa menikmati apa produk legislasi yang sudah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten misalkan. Rekam Perda sudah berapa yang dihasilkan, sejauh mana efektivitasnya kan penting juga untuk diketahui sebetulnya. Itu yang termasuk dilaporkan ya. Kalau informasi APBD sendiri gimana? Informasi APBD dalam peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik, APBD adalah dokumen terbuka. Dokumen terbuka, masyarakat harus tahu. Selama ini banyak masyarakat yang memanfaatkan. Selama ini kami mandang belum sampai KAI belum begitu tahu di lapangan apakah masyarakat memanfaatkan atau tidak. Faktanya saat visitasi kita juga beberapa dokumen itu diupload, kita belum punya catatan apakah masyarakat mengakses secara penuh atau tidak misalkan terhadap dokumen-dokumen itu. Biasanya dokumen yang diakses penuh itu dari varian masyarakat yang ada banyaknya dari mana, Pak? LSMK? Kalau melihat beberapa contoh sengketa saja, karena kita tidak juga mengukur masyarakat mana nih yang sering, tapi kalau trennya kebanyakan masih lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan terhadap dokumen-dokumen itu. Ya sejauh itu dokumen digunakan untuk apa juga kan di luar kemampuan kita untuk tahu. Itu LSM masih berbadan hukum nggak? Ada syarat-syarat tertentu? Ya kalau masuk ke dalam sengketa saja misalkan di KAI, kalau kan pemohon informasi itu yang mengajukan sengketa ke KAI itu pertama bisa perorangan, syarat dengan KTP misal, perorangan atau kelompok orang, 2 orang atau lebih berhimpun untuk melakukan sengketa. Ada juga lembaga yang berbadan hukum. Ya, LSM-nya harus berbadan hukum ketika akan mengajukan sengketa ke KAI misalkan. Atau mungkin ada beberapa hal yang mesti berbadan hukum kalau dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Mbak, terakhir nih. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat agar bisa memaksimalkan potensi KAI untuk kepentingan informasi masyarakat sendiri? Ya, yang pertama saya secara kelembagaan harus menyampaikan bahwa ada dua model informasi dalam Undang-Undang 14 2008. Yang pertama ada informasi itu berupa berita. Yang menjadi domain KAI adalah informasi publik. Kalau informasi publik itu informasi atau dokumen yang dikelola oleh sebuah badan publik dia. Jadi itu yang menjadi domain kita berupa dokumen, data. Kalau informasi berita dan lain sebagainya itu di luar kewenangan KAI. Jadi saya kira kepada masyarakat Undang-Undang 14 2008 bisa digunakan untuk mengakses informasi secara bermartabat gitu, tidak juga menjadi terbuka dan brutal kan itu, karena Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28F juga kan begitu. Informasi itu harus bisa mengembangkan diri ya, tidak untuk diapa-apakan begitu. Dan proses untuk meminta itu tanpa pungutan biaya. Ya, ketika meminta informasi memang kebanyakan badan publik itu tidak meminta biaya. Tapi kemudian kalau menginginkan dokumen menggandakan itu biayanya sendiri. Jadi tidak dipungut biaya. Tapi kalau mau bawa asli nggak boleh kan, mereka juga butuh. Saya kira standarnya begitu rata-rata ya, standarnya begitu. Terima kasih Bos sudah hadir, jangan kapok. Insya Allah kita bincang-bincang lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.